Halo people, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Cepi yang akan melaporkan sejarah di Pulau Belitung. Saat ini saya berada di sebuah kawasan cagar budaya yang bernama Gedung Nasional yang berlokasi di Jalan Komodor Yosudarso, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini di belakang saya ada sebuah gedung cagar budaya peninggalan masa Orde Lama. Latar belakang penamaan Gedung Nasional ini merujuk pada Gedung Nasional Indonesia yang dibangun di Surabaya pada tahun 1930 yang menjadi pusat pergerakan pemuda di bawah kepemimpinan Dr. Sutomo pada era kebangkitan nasional pada paruh pertama abad ke-20. Hal ini memicu bermunculannya gedung-gedung nasional lain di seluruh pelosok Indonesia. Ada 3 gedung nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Satu di Belitung, satu di Tobuali, Bangka Selatan, dan satunya lagi di Pangkal Pinang. Dari ketiga gedung nasional tersebut, Gedung Nasional di Belitung adalah yang paling luas ukuran bangunan dan halamannya. Baiklah people, untuk mengetahui bagaimana fungsi dan kegunaan Gedung Nasional pada awal masa pembangunannya, mari kita tanyakan kepada seorang budayawan lokal yang tergabung dalam komunitas pecinta sejarah dan budaya di Pulau Belitung ini. Tanjung Pandan itu sejak era kolonial sudah memiliki alun-alun, istilahnya kalau kita kenal sekarang. Dalam peta 1877-1878 itu digambar bahwa kita punya alun-alun di depan Masjid Al-Mabrur sekarang. Kalau persisnya di SD 9 sekarang. Tapi kemudian alun-alun itu berubah fungsi, digunakan untuk sekolah, sehingga harus ada ruang publik baru, ada alun-alun baru gitu. Makanya kemudian disiapkan lokasi yang sekarang kita kenal dengan nama Gedung Nasional. Itu dibangun diperkirakan sekitar tahun 1953 atau sekitar 3 tahun setelah kedatangan Bung Karno 1950 ke Tanjung Pandan, Belitung. Kemudian kita dapat informasi atau data terbaru, ternyata peresmiannya itu berlangsung pada tanggal 9 Agustus 1958. Sampai disebutkan dalam informasi atau data baru itu bahwa biaya pembangunannya sebesar kurang lebih 1 juta rupiah. Dari dulu sampai sekarang fungsinya masih sama, yaitu sebagai fasilitas publik. Itu bisa untuk kegiatan rapat terbuka, rapat umum, atau kegiatan pentas seni, hiburan, atau kegiatan-kegiatan kebudayaan. Sampai hari ini juga seperti itu. Jadi memang itu ruang publik yang melengkapi fasilitas Kota Tanjung Pandan sebagai sebuah kota. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menggelar rapat koordinasi tentang rencana revitalisasi Gedung Nasional di ruang rapat pemerintah Kabupaten Belitung pada tanggal 3 Maret 2020 yang dihadiri oleh sejarawan, budayawan, Dewan Kesenian Belitung, Lembaga Adat Melayu Belitung, dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka memberikan masukan agar Gedung Nasional segera direvitalisasi dan fungsinya akan dibicarakan dalam rapat selanjutnya. Untuk saat ini, bangunan dalam Gedung Nasional sering dipakai oleh masyarakat lokal Belitung untuk menggelar resepsi pernikahan, dan halamannya beralih fungsi menjadi tempat kegiatan ekonomi di mana para pedagang kaki lima menggelar dagangannya. Menilik latar belakang sejarah Gedung Nasional dan statusnya sebagai bangunan cagar budaya yang merupakan warisan sejarah masa lampau, kira-kira apakah kebijakan pemerintah untuk merawat warisan budaya ini? Serta bagaimanakah peran masyarakat untuk menjaga bangunan cagar budaya ini? Demikian yang dapat saya laporkan saat ini. Cepi dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih.